Gue mau mulai dengan jujur dulu ya bro. Apa yang mau gue omongin ini mungkin bakal bikin lo agak nggak nyaman. Bahkan bisa jadi nusuk ego. Tapi justru di situ poinnya. Ada 7 kebutuhan intim perempuan yang sebenarnya hidup di alam bawah sadar mereka. Masalahnya, 99% cowok nggak pernah diajarin cara memenuhinya dengan benar. Dan kalau lo ngerasa, kayaknya gue udah baik deh, udah perhatian, udah effort, kemungkinan besar, iya, justru di situ masalahnya. Karena seringkali, cowok ngerasa dia melakukan hal yang benar, padahal dari sudut pandang psikologis perempuan, itu malah bikin ketertarikan mati pelan-pelan. Lo tahu tipe cowok yang gue maksud kan? Cowok baik, selalu ada, chat dibalas cepet, gak pernah nolak, selalu nurut, tapi ujung-ujungnya apa? Dia ditinggal, atau cuma jadi tempat curhat, atau kalah sama cowok yang kelihatannya cuek, sibuk, bahkan kadang ngeselin. Nyebelin? Banget. Gak adil? Bisa jadi. Tapi ini bukan soal adil atau nggak adil. Ini soal cara kerja ketertarikan. Dan sayangnya, ketertarikan itu nggak kerja pakai logika. Dia kerja pakai insting primitif, naluri lama, psikologi evolusi yang udah kebentuk ribuan tahun. Dan cowok-cowok tertentu itu narik tuasnya secara alami. Sementara yang lain capek sendiri berusaha sempurna. Jadi sekarang, dengerin baik-baik. Bukan buat jadi manipulatif, tapi biar lo nggak terus-terusan salah paham. Kita masuk ke kebutuhan pertama. Kebutuhan pertama, dia pengen diinginkan, bukan cuma dikagumi dari jauh. Banyak cowok mikir, gue harus menghormati dia, gue harus jaga jarak, gue harus sopan. Niatnya baik, tapi efeknya, lo jadi kelihatan kayak penggemar. Perempuan gak mau ditaruh di atas pedestal. Mereka mau ngerasa diinginkan secara utuh. Bukan cuma dicintai secara emosional, tapi diinginkan secara primal. Lo bilang, aku sayang kamu, dengan nada puitis. Tapi kalau itu nggak dibarengi dengan hasrat yang kuat, yang maskulin, yang tenang, itu jatuhnya cuma temenan yang manis. Hasrat itu penting bro. Bukan hasrat yang needy, tapi hasrat dari posisi kuat. Cara lo ngelihat dia, cara lo berdiri dekat, cara lo menyentuh, bukan asal pegang, tapi dengan niat. Kadang cukup satu momen, lo diem, lo tatap dia, lo senyum dikit, dan lo bilang pelan, lo tahu nggak sih, efek lo ke gue apa? Itu bukan gombal murahan, itu sinyal. Dan sinyal itu langsung nyentuh alam bawah sadar. Ingat ini, hasrat dari cowok kuat itu bikin ketagihan. Hasrat dari cowok yang butuh validasi bikin ilfil. Lanjut. Kebutuhan kedua. Otaknya butuh stimulasi bukan kepastian yang membosankan. Gue mau lo jujur ke diri lo sendiri. Apakah lo sekarang gampang ditebak? Dia tahu lo bakal ngapain. Dia tahu lo bakal balas apa. Dia tahu lo bakal ada kapan aja. Dan lo mikir itu bikin dia nyaman. Nyatanya, itu bikin otaknya mati rasa. Otak manusia itu cepat adaptasi. Begitu sesuatu jadi kebiasaan, efek emosionalnya turun. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia nggak setia, tapi karena biologi. Cowok menarik itu bukan cowok yang pura-pura misterius, tapi cowok yang punya hidup. Kadang dia hangat, kadang dia sibuk, kadang dia pengen ngobrol dalam, kadang dia cuma pengen bercanda. Dan semua itu natural, karena hidupnya nggak berhenti di satu orang. Misteri itu bukan strategi. Misteri itu efek samping dari dunia yang penuh. Kebutuhan ketiga. Dia butuh gesekan bukan kepatuhan. Ini yang paling sering bikin cowok gagal total. Cowok mikir, kalau gue setuju terus, dia bakal nyaman. Padahal yang dia rasain justru, cowok ini nggak punya bentuk. Perempuan nggak tertarik sama cowok yang bisa dia atur. Mereka tertarik sama cowok yang punya posisi sendiri. Bukan galak, bukan keras kepala, tapi berani beda. Saat lo bilang, gue nggak sependapat,
Dengan nada tenang, tanpa marah, tanpa defensif, itu bikin otaknya aktif. Karena ada tantangan, ada dinamika, ada percakapan. Dan dari situlah rasa hormat tumbuh. Kebutuhan keempat, ketegangan emosional dan seksual. Banyak hubungan mati bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu aman. Nggak ada deg-degan, nggak ada rasa gue pengen lebih dekat, nggak ada momen hening yang berat. Ketegangan itu bukan drama, ketegangan itu presence. Tatapan yang nggak kabur, sentuhan yang nggak ragu, diam yang nggak canggung. Kadang 1 detik tambahan sebelum lo jawab, itu bikin pikirannya kemana-mana. Bukan karena kata-kata, tapi karena cara lo hadir sepenuhnya. Kebutuhan kelima, rasa bahwa lo bisa pergi kapan aja. Ini pahit bro, tapi penting. Kalau lo selalu ada, selalu siap, selalu mengalah, tanpa sadar, lo ngajarin dia, gue nggak punya pilihan selain lo. Dan otak manusia nggak menghargai sesuatu yang nggak punya opsi. Perempuan tertarik pada cowok yang memilih, bukan bergantung. Saat dia ngerasa, dia pengen gue, tapi hidupnya tetap jalan tanpa gue, disitulah insting lama aktif. Takut kehilangan. Dan rasa takut kehilangan itu bukan bikin kabur, tapi bikin nempel. Kebutuhan keenam, arah dan kepemimpinan yang tenang. Bukan sok ngatur, bukan dominasi, tapi jelas. Cowok yang bingung itu bikin perempuan capek. Cowok yang ragu itu bikin perempuan tegang. Cowok yang tenang, tahu mau kemana, tahu apa yang dia mau, itu bikin perempuan rileks. Dan saat perempuan rileks, ketertarikan tumbuh dengan sendirinya. Kebutuhan ketujuh, validasi yang langka dan bernilai. Ini yang paling sering disalahgunakan. Kalau tiap halo puji, pujian lo jadi noise. Validasi itu kayak mata uang. Kalau kebanyakan dicetak, nilainya jatuh. Tapi kalau jarang, tepat dan tulus, itu nancep. Saat lo muji bukan karena takut kehilangan, tapi karena dia benar-benar layak, itu bikin dia mikir. Dan mikir, itu bikin terikat. Bro, 7 hal ini bukan trik, bukan manipulasi. Ini tentang berhenti mengecilkan diri lo sendiri. Berhenti hidup cuma buat diterima. Mulai hidup sebagai pria yang utuh. Dan saat lo utuh, ketertarikan nggak perlu dikejar. Dia datang sendiri. Kalau lo ngerasa ini berat tapi masuk akal, itu tandanya lo lagi tumbuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.